Selamat sore IPS Lovers. Kali ini kita akan ada event podcast. Selamat datang Pak Ali. Oke, terima kasih. Nah, kali ini kita akan membahas seputar kultur revisit, analisis persoalan alienasi dan absurditas dalam budaya kontemporer. Sebelumnya, kita mau perkenalan diri terlebih dahulu Bapak. Saya Rahelia Putri Maharani, bisa dipanggil Rahel, dari angkatan 2021 dari Prodi S1 Pendidikan IPS. Dari Pak Ali sendiri bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, rekan-rekan semuanya, perkenalkan saya Ali Imran, salah satu dosen dari Prodi Pendidikan IPS Universitas Negeri Surabaya. Terima kasih Pak Ali untuk sedikit perkenalannya buat teman-teman semuanya. Baik, di sini kita akan memulai Pak. Kita melihat bahwa semakin maju adanya perubahan zaman yang ada, kita melihat bahwa ada kemajuan teknologi, di mana dalam kehidupan sehari-hari kita diperhadapkan dengan banyaknya kemudahan yang berbau dengan teknologi. Bahkan dalam pendidikan, kesehatan, dan bidang-bidang lain kita diperhadapkan dengan adanya digital media ataupun teknologi. Menurut Bapak secara pribadi mengenai kemajuan teknologi sendiri itu bagaimana Pak? Oke, baik, terima kasih. Rekan-rekan semuanya, kalau kita melihat kondisi saat ini ya, kita berada pada situasi perubahan sosial budaya yang luar biasa. Yang perlu kita pahami bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang abadi. Artinya setiap saat perubahan itu akan berlangsung ya sampai kapanpun ya. Nah, karena ini adalah sesuatu yang abadi di dunia ini, maka perubahan itu pasti akan terjadi. Nah, sekarang kita tinggal menggunakan perspektif yang mana. Ketika kita melihat bahwa ada perubahan menuju arah yang lebih baik ya, dari fase tradisional menuju fase yang modern. Dulu ketika revolusi industri 4.1 ya 1.0 maaf, kemudian 2.0, 3.0 sampai sekarang 4.0. Okay. Dari yang kemudian cara-cara yang dilakukan dalam kehidupan manusia itu dengan menggunakan cara-cara yang nature, yang natural, yang alami, yang tradisional, yang masih bersentuhan dengan alam, lekat dan menyatu dengan alam, kemudian berubah sedikit meninggalkan alam, kemudian berubah pada alat mesin, dan sekarang pada teknologi digital. Nah, tentunya setiap perubahan itu memiliki konsekuensi, ada impact, ada dampak, baik itu positif maupun negatif. Kalau tadi disinggung bahwa dengan kemajuan teknologi, perubahan sosial budaya kaitannya dengan teknologi, tentunya ada banyak positif ya, dampak positif yang kita rasakan ya. Artinya kita bisa berkomunikasi bahkan tanpa batas ruang dan waktu ya. Artinya kita bisa berkomunikasi dengan berbagai kanal media dan tidak terikat dengan ruang dan waktu bahkan. Tetapi juga ada dampak negatifnya. Nah, salah satunya adalah kita seperti tema kita ya, bahwa ternyata dengan kemajuan teknologi itu kita menjadi teralienasi sebenarnya. Dan ada banyak fenomena yang menurut kita itu absurd, tidak masuk akal, tapi itu terjadi dan itu fakta ya. Kalau kita menyadari hal itu, maka sebenarnya dengan kemajuan teknologi itu semakin lama justru manusia itu semakin teralienasi dengan perubahan itu sendiri. Artinya tidak bisa mengikuti perubahan itu dengan baik. Akhirnya kemudian dia merasa bahwa dia bukan manusia di dunia ini. Itu yang salah satu dampak yang mungkin kita rasakan bersama. Mungkin kita bisa lihat ya Pak, tidak semua orang itu juga mengikuti adanya perubahan zaman, terutama di mana ada kaum awam yang mungkin mereka itu kurang memahami adanya perubahan bahkan dari dampak kemajuan teknologi itu sendiri. Terdapat beberapa kaum awam itu melihat mereka berfokus pada adanya segi negatif saja.
Namun mengenai hal tersebut, justru ketika kita sebagai manusia tidak bisa mengikuti alur yang ada, kita bahkan bisa mengalami ketertinggalan tersendiri dari adanya kemajuan teknologi itu. Lalu Pak, mengenai hal tersebut menurut Bapak bagaimana cara menanggapi kita menghadapi dengan adanya beberapa permasalahan tersebut? Baik, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa perubahan itu kan sesuatu yang pasti terjadi. Dan pergerakan dari perubahan itu sekarang ini kan sangat cepat. Nah, ketika individu tidak mampu beradaptasi dengan perubahan itu, maka yang terjadi dia akan mengalami culture shock, ya, kegoncangan budaya, kaget begitu ya, atau mungkin culture shock, ketimpangan budaya yang sehingga dia tidak mampu mengikuti perubahan kebudayaan yang semakin cepat. Sebagai contoh misalnya, ketika kemudian sekarang teknologi sudah sangat maju, misalnya contoh podcast seperti ini ya, nah yang tidak aware, ya, tidak familiar dengan kamera misalnya, maka dia akan kaget tuh, saya sedang direkam. Akhirnya kemudian perilaku yang ditunjukkan itu bukan perilaku yang nature, yang alamiah, tetapi perilaku yang dibuat-buat. Ya. Nah itu juga menunjukkan bahwa ternyata ada juga individu yang belum mampu gitu ya, belum mampu beradaptasi menyesuaikan diri dengan percepatan dinamika perubahan itu sendiri. Nah, kalau kemudian ditanya apa yang kemudian harus dilakukan, ya memang kita harus senantiasa mengikuti perkembangan itu ya. Nah, tentunya edukasi pendidikan itu menjadi elemen yang penting. Karena melalui edukasi kita tahu informasi, kita mendapatkan pengetahuan, sehingga kemudian pengetahuan itu ketika kita mampu menyerap pengetahuan itu dengan baik, maka sebenarnya ini akan berdampak terhadap perilaku. Salah satunya adalah itu bentuk adaptasi yang bisa kita lakukan. Baik Pak, kalau membahas tentang budaya kita sendiri, manusia itu memiliki salah satu julukan yaitu Homo humanus atau makhluk yang berbudaya, di mana manusia sendiri tidak pernah terlepas dari adanya proses-proses budaya. Sebenarnya hakikat budaya itu seperti apa menurut Pak? Ya, kalau kita belajar berbagai referensi ya, misalnya kalau Kuncoro Ningrat itu kan mendefinisikan budaya itu adalah hasil karya, cipta dan rasa dan karsa melalui sosialisasi. Jadi budaya itu tidak kemudian tiba-tiba muncul. Misalnya saja sederhana, saya berikan contoh misalnya budaya membaca. Ya. Nah, membaca itu menjadi budaya ketika itu muncul dari individu. Jadi kalau rasa, cipta, karya dan karsa, maka itu muncul dari individu, tetapi itu melalui proses belajar yang panjang, sosialisasi yang panjang. Makanya kalau saya menjelaskan di kelas misalnya, maka ketika kita menghasilkan sebuah kebudayaan, maka sebenarnya setelah kita mengenal, mengetahui nilai norma atau budaya itu, kemudian kita praktekkan, ya, maka nanti akan muncul yang disebut dengan habituasi. Nah, habituasi inilah yang kemudian menghasilkan sebuah produk budaya. Maka dalam proses sosialisasi tadi, maka habituasi menjadi penting. Menciptakan sebuah habituasi itu menjadi penting dalam proses pembudayaan. Ya, misalnya ketika membiasakan budaya membaca, maka harus ada pembiasaan, ada habituasi. Dan ini harus kontinu dilakukan secara terus-menerus. Jadi ada pola yang tetap gitu. Baik Pak, di sini saya ingin sedikit membahas tentang membaca seperti yang Bapak singgung tadi. Ya. Jadi saya menerapkan diri saya itu untuk rutin membaca. Bagus. Nah, kemudian seminggu itu saya sudah berjalan. Jadi sehari itu saya membuat diri saya itu membaca baik itu informasi, entah itu materi yang saya terima hari itu kurang lebih saya buat prinsip 5 menit satu hari. Tapi kendala itu tuh banyak gitu Pak, prosesnya tuh banyak sekali, dimana
diperhadapkan dengan beberapa kesibukan-kesibukan yang mungkin mengganggu saya. Jadi saya merasa lelah. Bahkan ketika saya sudah berusaha untuk komitmen setiap harinya 5 menit, saya merasa bahwa membaca itu untuk mungkin kurang lebih berjalan 2-3 hari saja. Nah, mengenai membaca itu gimana sih Pak? Ya, memang perilaku itu kan tidak secara tiba-tiba terbentuk ya. Jadi kalau kita belajar tentang perubahan perilaku, maka sebenarnya dari proses sosialisasi itu maka perlu ada pembiasaan. Ya. Jadi kalau kita mengenal norma, ada norma cara, kemudian ada usage, ada always. Nah, dalam proses perulangan itu, always tadi itu, maka perlu habituasi, membiasakan. Nah, membiasakan itu memang bukan perkara yang mudah. Maka membiasakan itu memang harus ada sedikit paksaan gitu ya. Jadi organ-organ fisik kita itu harus dipaksa karena memang fungsi sosialisasi kan itu mengendalikan organ-organ fisik kita supaya perilakunya sesuai dengan norma yang kita pelajari. Nah, norma yang kita pelajari kali ini dalam konteks ini adalah misalnya kebiasaan atau pembiasaan membaca. Maka ini yang kemudian akan mempengaruhi bagaimana fisik kita tergerak untuk pegang buku, kemudian membacanya dan seterusnya. Artinya memang harus dipaksa. Iya Pak, iya. Wah, ini pasti bisa menjadi salah satu dorongan menarik nih buat teman-teman yang ada di rumah. Jadi jangan lupa buat rajin membaca, dipaksa tuh dirinya. Atau mungkin ada sedikit selingan hiburannya. Kadang ada yang stylenya membaca sambil menggunakan musik misalnya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Musik klasik misalnya, justru musik klasik dalam musik klasik itu justru mampu meningkatkan konsentrasi dan keinginan untuk membaca. Tapi kalau misalnya, saya suka dengan musik apapun, ya sudah nggak masalah. Sepanjang kemudian itu mampu melengkapi, memperkuat kemampuan atau memperkuat keinginan untuk membaca, motivasi untuk membaca, saya kira tidak masalah. Iya Pak. Tapi Pak, kita melihat kan tadi kita juga menyinggung perubahan zaman itu ya Pak ya, dengan adanya kemajuan teknologi yang dimana kita itu membaca sekarang itu tidak harus berfokus dengan buku saja. Bahkan sekarang kita sudah difasilitasi dengan perpustakaan online atau mungkin kita bisa membaca beberapa e-book, PDF dan lain sebagainya yang difasilitasi dari adanya teknologi sendiri. Nah, semakin majunya zaman, kita semakin merasakan kemudahan-kemudahan itu selalu ada bagi kita ya Pak ya, pasti. Baik, selanjutnya nih Pak, kita mau menyinggung tentang agama. Di mana realitas masyarakat itu sering dibenturkan dengan adanya agama. Dan ini merupakan salah satu persoalan yang ada di masyarakat kita. Yang sebenarnya sumber dari kebudayaan itu apa? Dan apakah agama merupakan sumber kebudayaan atau kebudayaan masyarakat itu menjadi sumber agama? Oke, kalau kita merujuk pada lahirnya agama, ya, jauh sebelum agama itu muncul, kalau kita pelajari pada masa kehidupan masyarakat prasejarah, kita mengenal bahwa sebenarnya individu itu sudah mempercayai adanya kekuatan lain di luar dirinya yang berpengaruh terhadap dirinya, terhadap kehidupan. Nah, kekuatan lain itu apa? Yaitu yang ada di luar dirinya. Baik itu yang sifatnya kebendaan maupun non-benda. Jadi bisa yang material maupun non-material. Nah, itulah yang kemudian memunculkan paham animisme dan dinamisme. Nah, animisme kita percaya bahwa ada kekuatan gaib ya di luar kekuatan manusia yang mempengaruhi manusia. Kemudian berkembang lagi ada dinamisme yang kemudian kekuatan itu diwujudkan oleh manusia dalam bentuk benda, misalnya batu, ya dan seterusnya. Nah, ini kan sudah mulai ada perubahan dari yang awalnya abstrak, tidak berwujud, tetapi manusia yakin bahwa ini berpengaruh terhadap saya. Akhirnya kemudian melalui perkembangan diwujudkanlah dalam bentuk benda. Nah, itu yang disebut dinamisme. Nah, setelah itu kemudian muncul apa yang disebut dengan agama. Memang agama dan budaya itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan.
Terutama kalau kita lihat pada etnis Jawa misalnya. Segala aktivitas keagamaan itu terkait erat dengan budaya. Misalnya saja selamatan ya, selamatan itu. Nah, di dalamnya kan ada unsur-unsur budaya. Misalnya diwujudkan dalam bentuk atribut, misalnya nasi tumpeng ya, kemudian beserta lauk pauknya, itu kan budaya. Tetapi ada juga wujud agamanya di situ, praktiknya dalam bentuk doa. Sehingga sebenarnya kita tidak bisa melepaskan antara dua hal itu. Tapi kalau kemudian kita menggunakan perspektif syariat, tentunya ya agama, karena agama itu kaitannya dengan tata cara beragama syariat ya. Nah, budaya. Tetapi dalam konteks masyarakat kemudian ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara agama dengan budaya. Konteks yang paling mudah kita lihat adalah etnis Jawa. Ya, banyak. Nah, kemudian ada kalau kita belajar konsepnya Clifford Church bahwa masyarakat Jawa itu dibagi dalam 3 kelompok, Satri, Priani, dan Apang. Itu juga terkait dengan bagaimana masyarakat Jawa itu berperilaku terhadap budaya dan agama. Banyak kan ya, termasuk yang percaya terhadap kalau orang Jawa tuyul, segala macam, setan, genderuwo dan sebagainya. Itu kan personifikasi ya. Jadi perwujudan terhadap kekuatan yang mengganggu manusia. Nah, itu kemudian diwujudkan dalam bentuk barong, terus dalam bentuk benda. Itu mempersonifikasi bahwa ini loh kekuatan buruk yang mengganggu kehidupan manusia. Tetapi ada juga kekuatan baik yang mendorong kehidupan manusia. Jadi sebenarnya kalau dalam konteks budaya, maka sebenarnya budaya dan agama adalah dua hal yang tidak berbeda. Tinggal kita menggunakan perspektif yang lain. Kita tadi sudah membahas dua persoalan ya, yang dimana yang pertama tadi kita menyinggung adanya manusia yang berbudaya atau makhluk yang berbudaya, dan yang kedua kita membahas tentang realitas yang membahas tentang agama. Lalu Pak, di sini kita mau berfokus juga di prodi IPS ini, di mana kita dapat melihat dari sudut pandang IPS bagaimana era kontemporer ini menjadi salah satu realitas budaya kita. Ini yang belum disentuh oleh mahasiswa kita. Jadi salah satu kajian social science itu adalah perspektif sosiologi ya, salah satu. Termasuk ada perspektif budaya dan seterusnya. Dan ini kan ilmu yang saling terkait satu dengan yang lain. Nah, padahal realitas kita, terutama para generasi milenial, Gen Z dan generasi post Gen Z, ya, itu justru lekat dengan perubahan-perubahan teknologi. Ada banyak yang sebenarnya kita bisa lihat. Yang ini yang belum pernah disentuh oleh mahasiswa itu. Misalnya, ketika kita melihat perkembangan teknologi, ada kalanya kita melihat bahwa misalnya film saja ya, film saja misalnya. Banyak film, adegan-adegan film itu, ketika itu kemudian dikemas dalam dengan teknologi dalam sebuah film, kita melihat bahwa realitasnya menjadi sangat hyper. Nah, kan ada kajian yang mengkaji tentang hyper reality, bahwa realitas itu ternyata hyper. Realitas yang sesungguhnya itu tidak seperti apa yang ditampilkan di depan kamera. Apa yang kita disebut dengan hyper reality. Nah, silakan baca tulisannya Zong Baudrillard ya tentang hyper reality. Jadi di hyper reality itu kan melukiskan bahwa sebuah realitas itu dikemas sedemikian rupa, tetapi melebihi realitas yang sebenarnya. Nah, teknologi juga sama ya. Ketika kemudian disentuh teknologi kan sekarang banyak sekali. Misalnya ada virtual reality, ada augmented reality dan seterusnya.
Sehingga kemudian apa yang ditampilkan itu sebenarnya nggak seperti itu sebenarnya. Tapi ya itu yang kemudian kita lihat gitu ya, dan kita konsumsi bahkan ya, termasuk film tadi saya sampaikan. Jadi ini menjadi kajian-kajian yang menarik, termasuk perkembangan teknologi lagi deh. Misalnya film lagi misalnya. Kalau dikaitkan dengan tema ini, kadang-kala kita membuat film, ya, kita sudah membuat film, misalnya ya, kita memproduksi film, tetapi kita tidak bisa menikmati film itu. Ini kan namanya teralienasi dengan apa yang dibuat. Ya, kita bisa membuat film, tapi kita tidak bisa menikmati film itu. Misalnya film itu mahal, harus lewat salah satu channel ya, saya nggak mau sebut ya, harus salah satu channel dan itu berbayar dan itu mahal. Kalau tidak mau ke bioskop, ya kan, yang lebih variatif. Kalau bioskop mungkin terbatas dengan durasi waktu, kemudian kita tidak bisa memilih dengan pilihan yang banyak. Tapi dengan salah satu saluran itu kita bisa lihat itu. Nah, yang produksi aja belum tentu bisa menikmati film itu. Ya, itu yang disebut alienasi. Jadi teralienasi, terasingkan dengan kondisi. Ya, kita mungkin juga tidak bisa menikmati itu karena ketidakmampuan kita dalam mengakses film itu, baik itu aksesibilitas ekonomi maupun aksesibilitas yang lain. Nah, berarti kita merasa kita teralienasi dengan film itu. Kita tidak bisa menikmati apa yang justru kita kerjakan. Dengan teknologi seperti itu. Karena ketika kemudian itu disentuh oleh industri, ya apalagi kalau itu sudah disentuh oleh industri, misalnya kita buat film pendek, ya, kemudian dijual ke industri. Ketika dijual ke industri, kemudian ditayangkan ke publik dengan harga yang tinggi, loh kita yang membuat film kan nggak bisa nonton itu, bayangkan. Ya kan? Itu namanya kita teralienasi dengan budaya. Tapi kalau kita ngomong absurd misalnya, ini kayaknya nggak masuk akal, tapi budaya itu muncul. Kan banyak ya. Kita mungkin tidak pernah mengira bahwa kita bisa pesan makanan dengan aplikasi, kita hanya pesan milih, di situ sudah banyak pilihannya, kemudian dengan menggunakan uang digital atau e-money, tiba-tiba datang kita tinggal makan. Kita kan nggak bisa, dulu nggak pernah berpikir ini nggak masuk akal deh kok tiba-tiba kemudian bisa tuh makanan tiba-tiba bisa datang tanpa kita harus datang ke warung. Nah itu yang kemudian kadang kita merasa bahwa ini kayaknya nggak masuk akal, tapi ini terjadi, faktanya begitu. Dan semuanya sudah disentuh oleh industri. Jadi termasuk globalisasi budaya pun. Nah satu lagi bahwa globalisasi budaya itu kemudian menimbulkan sesuatu yang tidak jelas, batas-batasnya menjadi tidak jelas. Akhirnya menjadi kabur ya. Misalnya ketika kita ngomong ini baik atau ini buruk menjadi tidak jelas. Jadi dengan globalisasi itu menjadi tidak jelas. Misalnya dengan globalisasi budaya, mana yang termasuk itu budaya lokal, mana yang itu bukan budaya lokal. Ketika itu sudah di-create, dikemas dengan teknologi, disentuh dengan industri budaya, akhirnya kemudian tidak jelas. Coba kita lihat ada kan beberapa film tuh ya, atau sinetron di stasiun swasta ya. Dia cerita tentang kerajaan misalnya. Loh, tapi kenapa kemudian kemasannya beda? Kerajaan tapi dikemas dengan cara yang modern, kan menjadi aneh ya. Akhirnya batas-batas ini sebenarnya mana yang disebut dengan local wisdom, kearifan lokal, budaya lokal, mana yang disebut dengan modernitas. Akhirnya menjadi rancu, batas-batasnya nggak jelas. Nah, tapi itu yang digemari, Nah, kalau itu kolosal misalnya, tapi kolosal benar-benar murni seperti di layar lebar, orang nggak akan tertarik. Tapi itu ketika kemudian disentuh dengan industri, dengan modernitas, menjadi lebih menarik. Bahkan artisnya sekalian gitu ya. Kalau artisnya kemudian pemerannya itu orang zaman dulu, ya nggak akan menarik. Tapi ketika kemudian artisnya itu zaman sekarang, apalagi
yang artis restoran pasti akan. Ya itu yang kemudian kita kadang mengalami itu tadi ya, alienasi dan juga kita merasa bahwa ini distort. Jadi kayaknya nggak masalah, tapi Oke Pak, terima kasih Pak karena Bapak sudah menemani saya di podcast kita hari ini. Nah, kita mau berbagi sedikit saran dan mungkin kesan buat teman-teman, terutama untuk menghadapi era kita saat ini. Menurut Bapak sendiri dulu. Oke, yang pertama yang teman-teman semuanya harus siap. Yang pertama adalah kalian harus siap dengan perubahan itu ya. Satu, siap. Nah, kesiapan itu ditunjukkan melalui proses belajar. Jangan menjadi individu yang culture shock ya, kaget dengan perubahan itu karena kita tidak adaptif dengan perubahan, karena kita tidak belajar dengan perubahan. Karena sebenarnya perubahan itu membuat kita akan belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang pertama. Yang kedua, jangan menjadi pribadi yang konsumtif terhadap kebudayaan. Artinya budaya terutama budaya-budaya yang kontemporer. Ya, jangan hanya yang konsumtif. Karena kalau kita menjadi konsumtif, maka selama itu kita akan menjadi boneka globalisasi. Kita akan menjadi menjadi alat ceruk pasar kapital. Ya, kalau kita menjadi ceruk alat pasar kapital, ya kita akan menjadi bukan menjadi aktor, maka malah akan menjadi orang yang atau individu yang dimanfaatkan oleh pasar. Ya, supaya kita jangan terlalu konsumtif. Itu saja Pak. Oke. Mungkin kalau dari saya pribadi Pak, ada sedikit motivasi juga buat teman-teman mahasiswa yang lain, yaitu bertindak lokal, berpikir global. Jadi dimana kita sebagai mahasiswa itu mungkin kita dari beberapa daerah, entah itu daerah terpencil ataupun daerah yang sudah terpusat, kita tetap harus menjadi diri kita sendiri. Tetapi kita sebagai mahasiswa, kita harus terus mengembangkan potensi diri kita, mengembangkan nilai yang ada dalam diri kita, untuk kita terus berpikir global, untuk menghadapi adanya kemajuan teknologi ini sendiri. Oke. Baik, itu saja Bapak untuk podcast kita hari ini. Terima kasih banyak untuk waktu yang sudah diberikan. Baik, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah dengerin podcast kami pada hari ini. Dan di sini kami mohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys. Assalamualaikum.